selamat pagi semua. How are you today? I hope you all have a good day. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai, Miss absen dulu ya. Agus, Ana, Bunga, Citra, Raihan. Oke, hadir semua ya. Sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, kalian masih ingat nggak materi minggu lalu mengenai prosedur teks? Masih. Oke, very good kalau kalian masih ingat materi minggu lalu mengenai prosedur teks. Miss mau tanya juga nih, kegiatan minggu lalu apa nih yang kalian lakukan? Main bola, ikut les, dengerin lagu. Wah, cocok banget nih buat kalian yang dengerin lagu. Materi hari ini Miss akan membahas mengenai song and its lyric. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Miss mau jelasin dulu ya mengenai dua tujuan pembelajaran materi kita pada hari ini. Yang pertama, identify the social function of song lyrics related to the life of high school teenagers. Yang kedua, identify linguistic elements of song lyrics to the life of high school teenagers. Jadi, mengidentifikasi fungsi sosial lirik lagu terkait kehidupan remaja SMA dan tentunya mengidentifikasi unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja SMA. Nah, sebenarnya dua pembelajaran ini juga berlaku untuk MA, SMK, dan MAK ya. First of all, Miss mau jelasin mengenai pengertian songs dulu ya, atau lagu. Song is a composition of tone or voice in sequence, combination, and temporal relation to produce a musical composition that has unity and continuity. Lagu adalah rangkaian bunyi atau komposisi artistik kombinasi dan hubungan temporal, biasanya disertai dengan instrumen serta suara yang menghasilkan komposisi musik yang mencakup kesatuan dan keharmonisan. Lagu dapat dinyanyikan secara solo, berduet, bertiga, atau dalam beramai-ramai yang biasa kita sebut choir. Perkataan dalam lagu biasanya berbentuk puisi berirama. Namun ada juga yang bersifat keagamaan ataupun prosa bebas. Lagu dapat dikategorikan pada banyak jenis, bergantung pada lirik yang akan disampaikan. Selain pengertian, lagu juga memiliki tujuan loh guys. Lagu adalah cara yang menyenangkan untuk mengekspresikan emosi dan perasaan. Lagu juga biasa menjadi media untuk menyampaikan kritik terhadap situasi sosial, nilai moral, dan kiasan yang biasanya dicantumkan dalam lirik oleh pencipta lagu. Oke, sekarang Miss mau menjelaskan mengenai ciri kebahasaan dari lagu atau song. Berikut ciri kebahasaan lagu. Yang pertama ada imagery. Sebuah lagu biasanya menggambarkan perasaan yang dirasakan si penulis atau si pencipta. Yang kedua ada rhythm. Ritme di sini digunakan untuk menciptakan mood. Misalnya apabila kita sedang bersedih dan mendengarkan lagu dengan ritme slow, maka kita akan terbawa suasana dengan lagu tersebut. So, rhythm creates mood. Oke, sekarang kita memasuki figure of speech dari sebuah lagu atau song. Yang pertama adalah metaphor. Comparing two things that are not alike to suggest that they actually have something in common. Sekilas memang kedua hal yang dibandingkan tidak berkaitan, tetapi sebenarnya ada kesamaan antara dua hal tersebut. For example, time is a thief and her hair was slick. Yang kedua ada similar. Compares two things like or as. Suatu hal digambarkan dengan hal yang mirip dengan menggunakan kata like atau as. For example, my love is like a red rose. Selanjutnya adalah hyperbole or dramatic language. Big exaggeration usually with a humor. Suatu hal digambarkan secara berlebihan, terkadang menggelitik, kadang terlalu berlebihan.
For example, that math homework took me 8 million years to finish. Personification, a object appear like a person. Objek bukan manusia memiliki kemampuan seperti manusia. For example, the wind whisper or the snowflakes dance in the wind. Selanjutnya ada alliteration, the repetition of the same beginning sound in a series of words. Perulangan bunyi suara yang terdapat di setiap awal kata. For example, Peter Parker picked a pack or pens punctually. Oke, sebelum Miss lanjut, ada yang masih inget gak tadi tujuan pembelajaran awal kita tadi apa? Masih ingat? Good. Nah, sekarang kita mau memasuki fungsi yang kedua. Kalau tadi kan fungsi pertama unsur kebahasaan sudah. Nah, sekarang Miss menjelaskan mengenai fungsi yang kedua, yaitu mengenai fungsi sosial dari sebuah lagu. Oke, sekarang Miss akan menjelaskan mengenai fungsi sosial dari song atau lagu. Yang pertama, to express feeling and idea, mengungkapkan perasaan dan ide. Yang kedua, to criticize the social, environmental, and political issues, mengkritik lingkungan dan tentang politik. Selanjutnya, to entertain or amuse the listeners, menghibur para pendengar. To teach moral value through the lyrics of the songs, mengajarkan nilai moral dari sebuah lirik lagu. Selanjutnya, to provide a way of managing the relationship between our public and private life, menyediakan cara mengelola hubungan antara kehidupan emosional pribadi kita. Selanjutnya, to express personal feeling and cultural values, mengekspresikan perasaan nilai-nilai budaya. Dan yang terakhir, to give someone not only to share their emotions with others, but an emotional connection that just can be experienced in any other way. Tidak hanya berbagi emosi dengan orang lain, tetapi juga menggambarkan emosional yang tidak dapat dialami dengan cara lain. Nah, tadi Miss sudah menjelaskan mengenai pengertian lagu, tujuan dari lagu, unsur kebahasaan lagu, serta fungsi sosial dari lagu. Nah, sekarang Miss mau bahas mengenai struktur dari lagu itu seperti apa sih? Jadi, lagu juga memiliki struktur loh. Yang pertama, intro, yaitu bagian awal lagu. Biasanya belum terdengar suara penyanyi, hanya instrumennya saja. Yang kedua adalah verse atau bait, adalah bagian pengantar ke chorus. Yang ketiga ada refrain, peralihan dari verse ke chorus. Selanjutnya ada chorus, bagian inti biasanya yang paling mudah diingat. Selanjutnya adalah bridge, penghubung chorus ke chorus selanjutnya ataupun ke coda. Nah, yang terakhir adalah coda, yaitu penutup lagu. Perlu diingat juga nih, struktur tersebut tidak bersifat kaku, jadi tidak semua lagu memiliki struktur yang tersusun seperti itu. Namun setiap lagu secara umum pasti memiliki verse, chorus, and bridge. Nah, itu tadi beberapa penjelasan terkait lagu. Kalian juga bisa baca di buku paket kalian yang sudah kalian pegang saat ini. Kalian juga bisa membuat rangkuman dari yang sudah Miss jelaskan dan juga sesuai dengan buku paket yang kalian pegang dan sedang kalian pelajari saat ini. Jika ada yang belum jelas, boleh banget bisa tanyakan ke Miss apa yang kalian belum mengerti dan belum paham, boleh banget ditanyakan ya. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, untuk tugas hari ini Miss mau minta kalian membentuk kelompok. Terserah semaunya kalian aja, yang penting jumlah member per grupnya itu 5 orang ya guys. Nah, tugasnya apa tuh? Jadi, kalian bersama kelompok kalian itu mencari informasi atau membuat rangkuman dari yang sudah Miss jelaskan tadi mengenai pengertian lagu, tujuan lagu, unsur kebahasaan, fungsi sosial, serta struktur lagu yang sudah tadi Miss jelaskan ya. Kalian membuat rangkuman dari yang sudah pokoknya Miss tadi jelaskan. Setelah itu kalian presentasikan di depan kelas. Jadi saling berdiskusi dan bisa juga tanya jawab dengan kelompok lainnya. Untuk waktu berdiskusi kalian Miss kasih waktu 20 menit ya. Tolong digunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Oke, time is up. Waktu sudah habis, sudah 20 menit.
Sekarang Miss mau minta satu persatu kelompok mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan tadi ya. Kelompok lain boleh juga menanggapi atau memberikan kritik dan saran. Pokoknya aktif ya untuk hari ini. Applause for you guys, kalian hebat dalam mempresentasikan hasil diskusi yang sudah saya berikan materi tadi. Kalian menyampaikannya dengan sangat baik. Kalian aktif juga, kelompok lain juga menanggapinya dengan sangat baik. You guys really did a great job. Oke, tidak terasa waktu pelajaran hari ini sudah mulai habis. Untuk tugas rumah untuk kalian atau PR ini untuk individu ya, Miss mau kasih tugas kalian di rumah, yaitu menganalisis lagu bahasa Inggris kesukaan kalian. Kalian pasti punya dong lagu kesukaan dalam bahasa Inggris. Nah, kalian analisis lagu tersebut mulai dari penyanyinya, pencipta lagunya, genrenya apa, serta makna dari lirik lagu yang kalian pilih itu apa sih. Terus boleh juga kalian tambahkan unsur kebahasaannya, strukturnya juga boleh, serta fungsi sosialnya juga boleh banget seperti yang sudah Miss jelaskan tadi. Baik, jika sudah jelas untuk hari ini, terima kasih teman-teman semua. Thank you guys, you all really did well today. I really appreciate that. Terima kasih untuk kalian sudah mengikuti materi tentang song and its lyric pada hari ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Let's meet next week. And sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih once again guys, terima kasih banyak. Miss juga mohon maaf apabila ada melakukan kesalahan. Terima kasih guys, thank you for today. See you next week.